Oke. Ya, baik. Kita sudah tersambung. Ayo kita belajar firman Tuhan. Ya, pagi di Indonesia, kami malam di Amerika. Baik. Saya siapkan alat rekam saya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita belajar mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Saya percaya banyak pertanyaan-pertanyaan di hidup kita tentang doa-doa kita, ya, tentang keberadaan Tuhan, ya, tentang macam-macam lagi. Apalagi di banyak kesusahan yang ada, kadang-kadang kita nggak mengerti Tuhan itu maunya bagaimana. Saudara, hari ini kita akan belajar supaya kita, maaf dalam tanda kutip, jangan suka menyalahkan Tuhan. Ya, Papa kita itu pribadi yang luar biasa kasihnya kepada kita. Tapi seringkali manusia itu menyalahkan dia. Tapi kalau hari ini kita bisa belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan karena kita mengerti isi hatinya, maka hidup kita ini luar biasa. Mari kita buka Mazmur 141. Ya, Mazmur 141. Kita akan baca 4 ayat, 1 sampai 4. Mazmur 141 ayat 1 sampai 4. Pak Gembala, Pak Beni, biasanya ada yang buka Alkitab nggak di sini? Oh, ada ya. Ya, yang berapa terjemahan itu kita akan melihatnya. Ya. Mazmur 141. Oke. Ya, kita melihat. Ya, saya akan baca dulu. Ya Yahweh, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu. Saya percaya semua kita sering doa seperti ini. Tuhan, tolong dong Tuhan, jawab doaku Tuhan. Beri telinga untuk mendengar suaraku Tuhan. Aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Saya percaya semua kita sering berdoa seperti ini. Tapi kenapa tidak semua yang kita doakan itu Tuhan jawab? Sudah berseru, sudah minta. Kenapa? Nah, saudara, hari ini kita akan tahu sebabnya. Ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ya, doa sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu doa kita. Enggak cukup sampai di situ. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Maaf, tidak sedikit di antara kita sudah berdoa. Maaf ya, maaf. Lalu ungkit-ungkit. Orang Surabaya bilang ngundat-ngundat. Tuhan, aku sudah memberi persembahan loh Tuhan. Aku sudah mengangkat tangan loh Tuhan berdoa. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Saudara, saya percaya tidak sedikit di antara saudara kita. Mungkin kita juga pernah kecewa seperti itu. Tuhan, aku sudah doa puasa loh Tuhan. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Saudara, kalau ayat 3 kita baca, lalu ada yang tersinggung, jangan marah kepada saya ya. Marahlah kepada Tuhan, karena ini firman Tuhan. Nah, ternyata ayat 3 itu akan menolong kita. Salah satu penyebab doa yang sudah luar biasa
Doa sudah pakai persembahan, seperti persembahan ukupan, yang pakai bau-bauan yang wangi, yang harum di hadapan Tuhan. Sudah doa pakai mengangkat tangan, sudah berseru. Di ayat 1 tadi, kok Tuhan belum menjawab? Maaf, ternyata ada salah satu penyebab yang seringkali kita tidak menyadari. Karena buat kita anggap itu kan biasa. Masa gitu aja nggak boleh dan itu menyebabkan Tuhan tidak mendengar? Ya tapi ini Tuhan yang bicara. Apa itu? Awasilah mulutku ya Yahweh. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan tersinggung ya kalau Tuhan bongkar ini. Ternyata salah satu penyebab doa kita nggak dijawab. Maaf, saya pakai istilah anak muda zaman sekarang. Karena mulut kita mulut ember. Maaf, jangan marah. Tahu nggak mulut ember? Aduh, saudara. Ternyata ini penghalangnya. Maka itu pemazmur ini berdoa, awasilah mulutku, ya Yahweh. Di dalam sepanjang penulisan Alkitab, Perjanjian Lama khususnya. Wih, kata-kata ini mulut kita bahaya. Saya percaya semua kita masih ingat kisah Yefta. Sampai hari ini saya belum berani menanyakan Tuhan secara serius. Masih ingat ya? Yefta itu hamba Tuhan hebat loh. Hakim, penyelamat Israel. Setelah dia menang perang, dia emosi. Lalu mulutnya ngomong, pokoknya kalau aku sampai di rumah, siapa yang keluar duluan di rumah itu akan kupersembahkan sebagai korban syukur kepada Tuhan. Nah, masih ingat? Jus yang keluar pertama kali anak perempuannya. Aduh, bagaimana dia seterlanjur janji? Dan banyak lagi. Masih ingat waktu Saul ditolak jadi raja? Karena mulutnya juga. Mungkin Samuel terlambat datang. Sehingga Nabi tidak bisa berdoa dulu untuk menghadapi peperangan ini. Biar aku saja yang mempersembahkan korban. Mulutnya. Absalom pernah gagal juga karena mulutnya. Saudara, lalu dalam perjanjian baru kita kenal kitab Yakobus pasal 3. Hati-hati dengan lidah. Mulut ini, lidah itu kecil. Tapi Yakobus menulis hutan yang besar bisa kebakar karena api yang kecil. Jadi Tuhan mengingatkan kita. Pernah dengar enggak? Ada keluarga hancur berantakan karena ada orang mulutnya iseng yang ngomong sesuatu yang salah, padahal enggak begitu. Tuhan Yesus pernah berkata, yang mengadili kita nanti bukan Tuhan, tapi perkataan kita. Masih ingatnya? Maka itu sampai hari ini. Oh, terima kasih. Ini hamba Tuhan dari Bogor mengirim terjemahan yang lain, VMD, versi membaca dengan mudah. Yahweh, tolonglah aku mengendalikan yang kukatakan. Nah ini versi membaca dengan mudah, terjemahan ini bagus. Bagi yang belum tahu, kita bersyukur di Indonesia sekarang ada lebih 20 terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang beda-beda. Jadi perkaya diri kita mencari semua terjemahan. Kita bersyukur untuk terjemahan yang cukup banyak sekarang. Memang nggak bisa ngalahkan Amerika Serikat. Terjemahan Alkitabnya sampai ratusan versi. Saya ulangi, VMD, versi membaca dengan mudah. Yahweh, tolonglah aku mengendalikan yang ku katakan. Tolonglah aku menjaga ucapanku. Saudara, dalam praktek sehari-hari, dalam keluarga, maaf ya,
Pernah dengar nggak ada orang tua emosi kepada anaknya, lalu nyumpai loh. Ada orang tua kecewa dengan anaknya, anak perempuannya, lalu disumpahi nggak akan kawin kamu. Wih, jahat sekali. Kamu akan terkutuk seumur hidupmu. Waduh, saudara, itu dalam berapa keluarga pernah kejadian. Oke, dari Manado ada komen di sini, karena mulut badan itu binasa. Wih, luar biasa. Maka itu dalam hidup ini, jaga mulut kita. Hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Jangan sampai salah. Nah, saudara, di pengadilan sampai hari ini, ya sampai hari ini di pengadilan, semua perkataan sampai titik koma itu dicatat. Ya, yang belum pernah ke pengadilan, saudara perhatikan konsep ini. Mengapa di pengadilan semua kata, bahkan tanda baca, tidak boleh diabaikan? Dan itu ditulis semua. Sebab apa saja yang keluar dari mulut hakim, mulut jaksa, mulut pembela, dari mulut saksi, dari mulut terdakwa, pokoknya semua kata-kata yang ada di situ itu dicatat. Bahkan dalam beberapa peristiwa pengadilan, saudara, tidak sedikit orang itu sebetulnya nggak salah. Cuma nggak tahu bagaimana emosi di pengadilan, dia keluar kata-kata kasar. Kena sendiri dia. Maka itu hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata berapa ribu tahun yang lalu dan tertulis di Injil Matius. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya daripada itu pasti berasal dari si jahat. Oh, ada versi yang lain. Mike, tapi nggak tahu, baru tahu ini KS itu apa ya? Oke, saya baca. Ya Tuhan, adakanlah pengawalan untuk menjaga mulutku. Ini doanya nggak main-main. Dan awasilah pintu bibirku. Saudara, ini luar biasa. Terima kasih, An. Kamu keluarkan berapa terjemahan ini ya? Ayat 3 ini. Kenapa, saudara? Perkataan kita ini penting untuk kita jaga. AYT. Taruhlah seorang penjaga, ya Yahweh, pada mulutku. Seorang penjaga lagi. Awasilah pintu bibirku. Terjemahan lama. Ya Yahweh, taruhlah kiranya suatu penunggu di hadapan mulutku dan tunggui apalah akan pintu bibirku. BS, ya Yahweh, jagalah mulutku dan awasilah bibirku. Ya. Oke, coba saudara FAYH. Ya, FAYH. Oke. An, ada? Tolong turun ke bawah. An, kamu ada di situ? Oh, ya, oke. Filipus, terima kasih. Ini Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bayangkan, begitu hebatnya firman Tuhan itu. Oke, maka itu hati-hati dalam semua perkataan kita. Nah, jadi jangan salahkan Tuhan kalau ada doa kita yang tidak dijawab.
Dan jangan ungkit-ungkit, maaf, jasa-jasa kita untuk gerejanya, untuk pekerjaannya. Jangan ungkit-ungkit. Semua akan dinilai lewat perkataan kita. Kitab Amsal menulis hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Betul. Maka itu jangan sembrono. Jangan kita berkata salah. Ayo kita melihat kebenaran itu. Terima kasih Filipus. Ini FAYH, firman Allah yang hidup. Ya Yahweh, tolong awasi mulutku dan jagai bibirku. Saudara, ada orang memberi ilustrasi. Ya. Namanya Frank Guleson, hamba Tuhan dari Sri Lanka, yang tahun 70-an pertengahan pernah datang di Surabaya. Nah, dari hamba Tuhan itu saya belajar ilustrasi yang menarik sekali. Kalau ingin tahu hidup orang Kristen, hidup murid Tuhan Yesus, itu isinya apa? Dengarkan ini ilustrasi bagus. Goyang hidupnya, goncang hidupnya. Nah, waktu itu saya ikut seminar dia. Ya, kira-kira tahun 76-77. Di Surabaya itu ada gedung, dibuat zaman Belanda, itu gedung opera. Namanya Balai Sahabat di Jalan Genteng Kali. Saya masih ingat itu. Nah, saya hadir di situ. Waktu dia mulai naik ke mimbar untuk bicara, dia itu bawa cangkir. Dan kelihatan cangkirnya penuh. Kenapa saya bisa berkata penuh? Itu seminar hamba-hamba Tuhan. Khusus hamba-hamba Tuhan. Nah, karena dia naiknya hati-hati sekali. Takut tumpah. Saya itu mikir. Penerjemahnya waktu itu Bapak Pendeta Immanuel Mesak dari GPPS. Sudah meninggal dia. Nah, saya pikir kenapa nggak disuruh menerjemah bawa atau panitia. Ya, saya duduknya jauh dari mimbar, gitu ya. OELT, saya akan baca ini terjemahan lain. Yahweh, ya Yahweh, taruhlah penjaga pada mulutmu, awasilah pintu bibirku. Nah, begitu dia dan penterjemah sudah sampai di mimbar, ternyata cangkir itu pun tidak diletakkan, tetap dipegang. Lalu dia bicara kepada penterjemahnya untuk sambil dia pegang cangkir itu, Pak Immanuel disuruh dorong tangannya atau nyenggol badannya. Ya, Pak Immanuel nggak mau dong. Nanti kan tumpah. Nah, ketika Pak Frank Guleson ini nggak tahu, Pak Immanuel nggak mau nyenggol, akhirnya dia tukar. Ya sudah, cangkir ini kamu bawa. Ketika cangkir ini dibawa oleh penterjemah, saudara, terus dia tanya kepada semua kami, hamba Tuhan yang hadir. Ayo, siapa yang tahu isi cangkir ini apa? Nah, itu yang kita dapat jawaban semua. Ya, nggak ada yang tahu dong apa isinya. Apalagi jauh dari yang hadir. Saudara, begini kata Pak Frank Guleson, saudara akan tahu isi cangkir ini apa. Waktu saya senggol, saya dorong Pak Immanuel. Pak Immanuel masih belum mengerti. Betul. Akhirnya dengan sengaja dia tabrakkan badannya ke tangannya Pak Immanuel yang pegang cangkir. Tumpah isinya. Nah, begitu tumpah baru kami tahu. Ternyata isinya air teh. Udah baru diletakkan di mimbar. Dia berkata, hidup saudara bisa munafik jadi orang Kristen. Pura-pura suci, pura-pura rohani. Kelihatan rajin berdoa. Kalau muji Tuhan, kalau nyanyi kenceng. Doa juga kenceng. Marah juga kenceng. Nah, maka itu isi cangkir hidup kita ini akan keluar isinya
lewat mulut kita. Ini bibir cangkir yang ngerti enggak? Jadi apa isi hati kita akan ketahuan waktu ada goncangan dalam hidup ini. Ada masalah dalam hidup ini. Ada kesulitan, ada badai dalam hidup ini. Nah, yang keluar itu apa? Maki-maki? Ngutukin? Atau bersyukur? Dan tetap memuliakan Tuhan? Saudara, ini yang Tuhan ingin tahu. Maka itu, jangan coba-coba menyuap Tuhan. Maaf, ini kata jelek. Jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan hal-hal rohani dalam hidup kita. Setuju saya katakan ini? Jangan. Tuhan nggak bisa kita suap dengan semua aktivitas kita, bahkan perbuatan baik kita, bahkan dengan ibadah kita, bahkan dengan uang kita. Tuhan nggak bisa. Nah, dari semua contoh ini kita tahu. Ternyata salah satu penyebab doa kita tidak didengar mulut ini. Orang yang masih pahit hati, yaitu orang yang nggak bisa ngampuni. Musuhnya yang pernah menyakiti, yang pernah menipu, dan semuanya. Itu kelihatan dari mulutnya. Orang yang hatinya pahit, maaf ya, orang yang hatinya pahit, ngomong pendek, ngomong panjang, pasti nyelekit. Tahu nggak kata nyelekit itu? Karena hatinya pahit. Sehingga orang-orang yang nggak tahu apa-apa, bahkan nggak kenal dia, tapi mendengar dia ngomong, ini kok pahit betul. Ini kata-kata kok tajam sekali. Nah, itu isi hatinya. Maka itu mulut kita adalah tanda siapa kita dengan tahu isi hati kita. Berarti, maaf, kalau ada orang berkata, mulutmu kok kotor betul? Pernah nggak kita dengar orang ngomong begitu pada seseorang, mulutmu tuh kok kotor betul? Maaf ya. Mulut kotor itu bukan karena belum gosok gigi. Lo betul tidak? Jadi orang yang mulutnya kotor, mau disabun pun, maaf ini, tetap yang keluar kata-kata kotor. Karena yang kotor kan bukan mulutnya, isi hatinya itu loh. Ngerti nggak firman ini, saudara? Itu yang menyebabkan mulut ini kotor. Karena ini. Oh, ada yang nulis. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulut, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Betul. Amsal 13 ayat 3. Yang belum tahu, silakan baca. Dari Lampung ada komen. Ada kuasa dalam ucapan, karena ucapan kita adalah firman kita yang mewakili firman Tuhan. Aku pernah berdosa dalam ucapan. Sekarang saya sudah berputar 180 derajat karena Yesus. Ada yang komen, aku juga pernah menyuap Tuhan. Oh, terima kasih. Bisa ditayangkan Alkitab di kolom Zoom ini. AYT. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Tetapi dia yang membuka lebar bibirnya, itu menuju kehancuran. Ya, terjemahan lama. Barang siapa yang menunggui lidahnya, ia itu memeliharakan nyawanya. Tetapi orang yang membukakan bibirnya luas-luas, itu kelak akan binasa. BS. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya, akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan, akan ditimpa kemalangan. Betul. Nah, inilah fakta, saudara. Maka itu, sebelum kita protes terus kepada Tuhan, kenapa doaku kok nggak dijawab? Aku sudah begini, aku sudah begitu. Nah, hari ini mari kita rendah hati. Periksa isi hati kita itu apa. Itu yang keluar
lewat mulut kita. FAYH, makasih Filipus. Penguasaan diri berarti mampu mengendalikan lidah. Ini firman Allah yang hidup. Bantahan yang terlalu cepat membawa kepada kehancuran. Betul. Jadi lidah kita ini yang akan menentukan kita ini bagaimana. Saya pengen ingat kira-kira 5 tahun terakhir ini di Indonesia ada istilah mulutmu harimaumu. Pernah dengar nggak kalimat itu? Itu betul sekali. Ya. Dari Gorontalo ini ada tambahan Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Terima kasih Pak Pendeta Sitorus dari Gorontalo, ILT. Dia yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Dia yang membuka bibirnya lebar-lebar akan dihancurkan. Oh, ada yang tanya dari Nabire, bagaimana dengan yang punya kerjaan membawa berita dan pelawak khusus stand-up komedi? Nah, tergantung tujuannya untuk apa, itu ya. Nah, tergantung juga yang mau mendengar, ya itu pilihan, ya. Jadi kita nggak bisa salahkan mereka komedian, ya atau pelawak itu, oke ya. Jadi hati-hati dengan mulut ini. Nah. Terus kembali tadi itu. Jadi bagaimana? Kalau orang itu mulutnya kotor, terus apa yang dibersihkan? Ya hatinya. Nah, bagaimana hatinya bisa bersih? Yohanes 15 ayat 3. Mari kita lihat. Saudara, kalau baju kita kotor, ya, celana kita kotor, selimut kita kotor, ya dicuci pakai deterjen. Nah, kalau hidup kotor, kalau hati kotor, bagaimana? Nah, ini ada komen lagi dari Nabire. Zaman sekarang bukan cuma lidah yang harus dikekang, jempol juga harus dikendalikan. Itu yang suka nulis yang enggak di sosial media. Jempol juga. Betul, Jun. Terima kasih itu. Nah, terus ada yang nambahin. Saya enggak kenal siapa Ridwan Murad. Jari bisa juga jadi harimaumu. Betul itu. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. AYT. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. TL. Kamu ini memang suci oleh karena perkataan yang sudah kukatakan kepadamu. PIS. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan kepadamu. TSI, kalian masing-masing memang sudah siap untuk berbuah karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Nah, inilah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. FAYH. Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Puji Tuhan. Jadi untuk membersihkan mulut kotor, hidup kotor, bukan dengan doa puasa, bukan dengan hanya menghafalkan ayat-ayat Alkitab, tapi hidupi firman Tuhan, maka itu sudah bersih. Jadi kalau kita baca Yohanes 15 ayat 3, deterjen baju kita tergantung saudara mau pilih yang merek apa, ada banyak pilihan. Tapi untuk membersihkan hati cuma satu. Tidak ada tulisan apapun di dunia ini kecuali Yohanes 15 ayat 3 yang bisa membersihkan hati yang kotor. Isi dengan firman. Terima firman. Nah, begitu firman masuk ke hidup kita, yang kotor keluar semua. Maka jadi bersih. Ada yang komen, siapa ini? Raul Sivago. Hei, kecepatan jempol.
kecepatan jempol dibanding otak. Oke, ya. Maka itu hati-hati dalam hidup ini sehingga kita tetap akan menang. Jadi ilustrasi begini. Ya, kalau saudara sedang pegang gelas, kan seringkali mungkin lupa nyuci sehingga di bawahnya ada kerak, entah bekas kopi, entah bekas teh atau apa, sudah kering, mana ya? Nah, ada cara yang mudah, buka keran air, lalu letakkan gelas yang kotor itu di bawah air yang mancur, yang mengalir. Biarkan berapa saat. Saudara tahu, yang kotor akan keluar semua. Nah, setelah itu air yang masuk jadi bersih. Seperti itu dasar hati kita. Ya, ada yang nambahin Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jadi anak-anak muda, kelakuanmu bersih karena engkau menjaga dengan firman Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi mulai hari ini, ayo kita hidup seperti yang Tuhan ingin kita hidup. Bersihkan hidup kita tiap hari. Dengarkan firman Tuhan tiap hari. Biar dia membersihkan kita. Firman itu pagi-pagi kita bangun. Enggak cari HP, enggak cari kopi, enggak cari yang lain. Cari firman. Maka firman itu membersihkan kita. Ada yang nambahin lagi dari Amsal 4. Oh, bukan. Oh ya, jagalah hatimu dalam kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena yang keluar dari hati itu yang menajiskan orang. Oke, itu gabungan berapa ayat. Berita-berita yang kita dengar, dan itu berita-berita sampah atau hoax itu. Itu mengotori hidup kita betul-betul. Jadi kalau kita tidak menyaring berita-berita itu yang tiap hari kita bisa dengar dengan gampang sekali di sosial media kita. Aduh, kalau kita tidak menjaganya, hidup ini bisa rusak, hidup ini bisa kotor. Betul tidak, saudara? Tiap hari kita dengar berita yang berseliweran itu. Oh, ini terjemahan TSI. Kalian masing-masing memang sudah siap untuk berbuat karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Jadi kalau hidup ini bersih karena firman Tuhan itu, maka kita akan berbuah. Jadi tidak ada cara lain untuk hidup ini berbuah dengan baik kecuali firman. Ada yang kirim dari Balikpapan, terjemahan lama. Amsal 4 ayat 23. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Woi, puji Tuhan. Nah, hati ini pusatnya mata air. Sumber air. Kalau hati kita kotor, kita tidak jaga, semua berita yang jelek, berita menyakitkan, berita gosip, berita fitnah, dan macam-macam masuk semua. Betapa rusaknya hidup itu. Maka orang itu jadi kepahitan. Nah, yang keluar apa? Bukan mata air kehidupan, tapi mata air kematian. Tapi kalau yang kita masukkan adalah firman Tuhan yang bersih itu, maka hati ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kesabaran, penuh ya dengan hal-hal yang manis, yang indah. Maka luar biasa yang keluar adalah mata air kehidupan, bukan mata air kematian. Jadi saudara, ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan. Kalau
Kalau hidup semua kita, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, bisa menjaga hati kita, kebersihan hati kita. Siapapun yang ketemu kita, pasti menikmati pancaran air kehidupan itu. Betul tidak, saudara? Pasti. Nah, kalau hidup saudara dan hidup saya terpancar air kehidupan itu. Bertemu orang yang stres, bertemu orang hidupnya gersang, bertemu orang hidupnya kacau. Begitu mereka jumpa kita, ada air hidup yang memancar. Percayalah, orang itu jadi segar juga. Oke, ada yang komen lagi di Facebook. Hati menunjukkan sifat kita yang sesungguhnya. Betul. Orang bisa pura-pura senyum, pura-pura baik di depan banyak orang. Tunggu saja berapa waktu. Aslinya akan keluar. Apa yang muncul dari hatinya. Orang bisa pura-pura baik, tapi nggak akan tahan lama. Maka itu hati-hati. Nah, Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Puji Tuhan. Ada komen, kesaksian dari Jakarta. Puji Tuhan. Jawaban dari Tuhan hari ini. Luar biasa, Tuhan sangat mengetahui hati saya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Pri, tolong Agung ikut belajar. Itu nanti Filipus, itu nanti saudara akan ketemu. Ya, Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, nah ini syaratnya. Tidak sekedar percaya, tapi percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Berarti percaya lengkap, utuh. Enggak cuma sekedar percaya. Di Yohanes 2 kita pernah baca, waktu Yesus ada di Yerusalem di hari raya perayaan besar yaitu Paskah. Banyak orang yang percaya dia. Tapi Tuhan Yesus enggak suka. Dikatakan karena mereka percaya punya motivasi untuk hanya lihat mukjizat dan dapat mukjizat. Nah, Tuhan Yesus nggak suka. Maka itu kita harus periksa apa motivasi kita percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara dan saya betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, lihat ini, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan aliran air mati. Aliran air mati namanya got atau selokan. Karena nggak mengalir. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau dalam hidup kita percaya Yesus Tuhan seperti yang dikatakan kitab suci. Air hidup itu memancar. Nggak cuma satu aliran. Aliran-aliran. Saya baca TSI. Seperti tertulis dalam firman Tuhan. Orang yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. FIA. Karena kitab suci mengatakan bahwa sungai-sungai air hidup akan mengalir dari dalam diri siapa saja yang percaya kepadaku. Nah, ini salah satu dari 2 ayat di Injil Yohanes yang memberitahukan kita apa itu kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang percaya Yesus. Ternyata menurut ayat 38 Yohanes 7, orang yang percaya Tuhan Yesus lengkap seperti yang dikatakan kitab suci. Cirinya itu nampak. Ada aliran-aliran air hidup dari hatinya. Jadi kemanapun orang itu pergi, yang dibawa adalah kesegaran. Karena orang itu punya aliran-aliran air hidup. Enggak cuma satu aliran. Ini sungguh
luar biasa. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran yang Tuhan tuliskan, yang Tuhan percayakan untuk kita ini, saudara. Nah, dunia menantikan ini. Maaf. Ketika sekarang, karena pandemik ini di banyak tempat, masih belum ada ibadah yang tatap muka dalam gedung. Nah, bagaimana? Dunia akan tahu siapa kita. Nah, ketika tiap hari kita keluar dari rumah kita dan berjumpa dengan sekian orang, apa yang mereka rasakan kalau mereka ketemu kita? Kalau saudara dan saya bisa menyatakan aliran-aliran air hidup itu, hidup ini luar biasa. Orang yang berjumpa kita ikut mengalami kesegaran karena air itu tidak pernah berhenti mengalir dari hidup kita. Betapa indahnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena hidup ini menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Oke, kembali ke Mazmur 141 ayat 4. 141 ayat yang keempat. Udahan? Tunggu. Seratus 141 ayat 4-an. Oke. Ayat 4-an. Oke, saya baca di Alkitab. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Nah, jadi mulut ini langsung hubungannya dengan hati. Jangan biarkan hatiku berpaling pada perkara yang jahat, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dalam kefasikan bersama orang-orang yang berbuat jahat. Ini ILT. Indonesian Literature Translation. Saya ulangi, jangan biarkan hatiku berpaling pada perkara yang jahat, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dalam kefasikan bersama orang-orang yang berbuat jahat, dan jangan biarkan aku makan kenikmatan mereka. Ya, bahasa Indonesia, terjemahan baru, saya lanjutkan. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Lihat kalimat terakhir. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Apa itu? Ya, AYT. Dan jangan biarkan aku memakan hidangan-hidangan mereka. BIS. Jangan biarkan aku bergabung dengan orang durhaka dan ikut makan dalam pesta mereka. FAYA. Hilangkanlah keinginanku untuk hal-hal yang jahat, untuk bergaul dengan orang-orang berdosa, melakukan apa yang mereka lakukan, atau ikut mengecap kesenangan mereka. Saya berikan contoh. Nggak tahu mau sampai kapan ya. Sikap korupsi yang ada di pemerintahan kita Indonesia, ternyata juga di semua negara korupsi itu ada. Nah, mereka nawarkan, ini istilah yang dipakai oleh Mazmur 141 ayat 4. Sama narkoba juga, sama dengan judi, sama dengan dosa-dosa yang lain, perzinahan, ya, kemabukan, sama. Saudara, semua dosa itu pasti enak. Kalau dosa nggak enak, nggak laku. Betul? Nah, maka itu firman ini yang menolong kita.
Nah, penyebab doa kita nggak didengar. Walaupun kita puasa, angkat tangan, mempersembahkan korban. Karena ada yang nggak beres di hidup kita. Kita suka mencondongkan hati kita, mengarahkan hati kita kepada perbuatan-perbuatan jahat. Kita ikut menikmati pestanya para penjahat. Memang enak, memang nikmat. Tapi hati-hati, kita akan terseret dan terjerat sehingga hancur hidup ini. Maka itu penting sekali kita menjaga siapa lingkungan kita, siapa teman baik kita. Ajari anak-anak kita untuk tidak salah dalam memilih teman. Karena sekali salah memilih teman, hancur masa depan itu. Jadi ingat itu baik-baik. Ya, jauh ini dari Balikpapan ada doa, jauhkan aku daripada keinginan berbuat, terjemahan lainnya, jauhkan aku daripada keinginan berbuat jahat dan daripada pergaulan dengan orang durhaka. Jangan biarkan aku berpesta dengan mereka. Nah, jelas bukan saudara? Ini yang kita harus hati-hati dalam lingkungan kita, dalam pergaulan kita. Anak-anak muda, kalau kalian baru masuk sebuah kantor, sebuah pekerjaan, hati-hati lingkunganmu. Bagaimana pengaruh mereka semuanya. Sehingga kita tidak akan membiarkan diri kita ikut hancur bersama dengan mereka. Jelas ya sampai di sini saudara? Nah sekarang pilihan kita. Mau bagaimana selanjutnya dalam hidup ini. Ya, bagian terakhir nanti saya akan serahkan kembali kepada Pak Gembala. Oh, di Zoom. Bisa bacakan Pak Beni? Di chatnya yang mana itu? Bacakan. Dari Betty Jogja. Oh. Ya. Firman lewat kodan kok selalu seperti dikhususkan ke saya. Kemarin saya mengalami bagaimana karena lidah terjadi perpecahan. Api yang dipercikkan lidah membakar beberapa anggota keluarga saya. Nah, itu dia menyedihkan sekali. Memang iblis selalu begitu cara kerjanya. Ya, hari ini kita ambil keputusan. Begitu hati-hati. Ya. Perkataan firman Tuhan menciptakan atmosfer kerajaan surga dalam hidup kita. Amin. Dari Cian, ya. Ada kuasa dalam ucapan karena ucapan kita adalah firman kita yang mewakili firman Tuhan. Aku pernah berdosa dalam ucapan, sekarang saya sudah berputar 180 derajat. Puji Tuhan. Aku juga pernah menyuap Tuhan. Aduh, itu dulu ya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Itu dulu ya. Baik, bagian yang terakhir. Ya, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Jadi lagi sekali pilihan ada di antara kita. Siapa teman kita bergaul ini? Oke, kita buka 1 Petrus pasal 4. Maka itu hati-hati dalam pergaulan kita. Ya. Walaupun tawaran-tawaran untuk berbuat dosa itu menggiurkan, pasti enak, ya. Tapi ini yang kita perlu jaga. 1 Petrus. Bentar, saya akan lihat pasal yang keempat. Mulai ayat 1, saya akan baca. Ya, mulai ayat 1. Nah, dulu semua kita melakukan ini. Tapi kita harus milih. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, lihat ayat 2. Ya, supaya kita tidak salah. Supaya waktu yang sisa, maksudnya sisa dari hidup kita ini, jangan kamu pergunakan
menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. 1 Petrusan pasal 4. Sekarang ayat 3. Sebab, saudara, ayo kita ingat. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, ayat 3, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, ayat 4, ini yang harus kita hati-hati. Sebab itu mereka heran. Siapa mereka? Teman-teman yang dulu, yang sama-sama rusak. Mereka heran bahwa kita tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka. Maaf, saya minum dulu. Saya ulangi ayat 4. Nah, ini harus hati-hati dengan teman-teman lama kita. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka. Wih, istilahnya ngeri. Di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama. Mereka memfitnah kita, menjelek-jelekan kita. Tapi kita harus siap untuk tidak mengikuti keinginan mereka. Jadi saudara, ini keputusan yang penting untuk kita tegas. Ada komen di Facebook, firman Tuhan mendorong kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Menyerahkan berarti melepaskan, memberikan kepada pihak lain. Ya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengapa kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi, tapi Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui segala sesuatu. Banyak hal berada di luar kendali kita, tetapi Tuhan berdaulat atas hidup ini. Terjemahan sederhana, orang-orang yang masih mengejar keinginannya ke sana kemari, merasa heran tentang kita, dan berpikir, kenapa mereka tidak ikut kita lagi? Oleh karena itu, orang-orang itu menghina kita. Nah, itulah sahabat-sahabat lama. Harus hati-hati supaya kita tidak kena jerat mereka. Saudara, biarlah firman hari ini jadi perenungan buat kita semua untuk hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Jaga mulut, jaga hati, jaga pergaulan untuk tetap berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar kita, mendengar doa-doa kita. Haleluya. Oh, ada yang komen dari Jakarta, supaya jangan lama-lama di Amerika katanya. Bisa gabung lewat Zoom, Instagram, dan Facebook ini. Senang ya? Ini saya baca komen dari Balikpapan lagi. Puji Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan untuk saya menentukan pilihan, mengikuti kehendak Tuhan Yesus Kristus setiap saat. Haleluya. Puji Tuhan. Oi, Fibio, Papa senang kamu gabung juga. Oi, dari Toronto juga gabung. Baik, biarlah firman ini kembali memotivasi kita untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Begitu ya. Oh ya, oke. Tuhan memberkati kita semua untuk jadi pelaku firman ini.